gimana nih? Ngapain pakai jersey ini? Apaan pakai jersey yang mau kalah? Kan Liverpool lagi jelek, jersey kegelapan. Mengingat pada Borini. Udah siap ini soalnya pakai jersey ini. Nah. Siap menyambut Liverpool. Wish, bahaya. Northwest Derby. Semoga aja penyambutannya kayak ini ya, kayak Bandung dan Malang ya. Itu terbaik sih. Oh iya. Mana nonton? Nonton. Oh, akhirnya. Udah damai kan, nggak ada perseteruan. Nggak gini, sedikit kita bahas dulu ya tentang sejarah. Ini sepengetahuan aku aja ya, bahwa setiap fans Liverpool, apalagi Liverpoolian di Inggris, itu kalau rivalitasnya ketemu MU itu emang tensinya tinggi. Cuman Pikiranku cantik tensi kan? Enggak beda. Oh, beda. Aing nggak tahu juga itu lagu apa. Aing bukan Gen Z ya. Itu lagu apa. Nah, tapi kalau dibandingin sama Everton, kita lebih benci sama Everton. Begitu juga dengan MU kan, kalau ke Leeds United. Ke Leeds, benar. Gitu. Ini tuh derby ini, dua tim yang memang seru sih. 20... Premier League. Enggak dong, Liga Inggris. Oh, Nanti iya. kamu salah kayak aku tahun lalu. 20 Liga Inggris bertemu memperebutkan singgasana peringkat 3. Dan dua-duanya lagi mepet ya. Oh. Enggak. Maksud orang kayak kenapa harus memperebutkan singgasana peringkat 3 kayak anjir. Kayak Iya. itu tim terbaik loh. Kok malah City Arsenal yang di atas gitu. Arsenal hoki. Kalau City emang aing akui. Oke lah, jago lah. Jago. Oke. Menurut Maneh bakal jadi pembeda di pertandingan besok? 2 hari lagi. Menurut aing yang bakal jadi pembeda itu Casemiro bakal jadi pembeda. Ya berarti pembedanya Casemiro kan? Casemiro. Karena di game gini tuh menurut orang bakal ada pembeda. Kayak pertemuan terakhir kita di Anfield yang MU menang, pembedanya kan Maguire. Ya kan? Bahkan menurut orang si ini juga jadi pembeda banget. Si Buemo yang ngegolin cepat juga itu dianggapnya pembeda menurut gua. Sama Lemon sih, Lemon bakal kokoh kalau aing lihat. Karena ini kan pertandingan penting ya. Nah tapi masalahnya malah orang tuh punya firasat, orang nggak yakin ya, tapi firasat orang Liverpool bakal mencoba untuk melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti, terutama Muhammad Salah yang punya style itu kan. Itu rada ngeri sih. Tapi ntar ya menurut aing selama dikantongin Martinez mah aman. Karena emang kiri. Martinez nutupin Salah pokoknya. Kan kemarin gak main karena masih Yang akumulasi nutupin kartu. pasti ya ALB dong, Sau dong. Akumulasi kartu. Cuman kemarin aja yang nutupin banyaknya Martinez. Yang kapan tuh? Yang pas di sana, pas di Anfield. Anfield. Jadi ada kemungkinan tuh walaupun walaupun bukan posisinya tuh bakal ada yang nempel lah, bakal nempelin. Kayaknya bukan Salah lah, kalau nggak Isak lah yang tutupin. Soalnya kalau udah pasangannya Martinez sama Maguire, udah berbahaya bos. Tapi menurut orang malah yang jadi ya sebagai fans Liverpool ya, kesempatan untuk orang sih di pertandingan ini nggak begitu yakin untuk mendapatkan 3 poin ya, tapi untuk mencuri 1 poin tuh bisa terjadi gitu. Yaitu adalah gamenya MU tuh kan sebenarnya Pak, yang orang lihat beberapa match tuh gol-golnya ke gawang MU tuh agak unik, ya nggak sih? Gol-golnya ke gawang MU. Yang harusnya tidak terjadi gitu. Iya. Kayak Leeds United yang Okafor tuh nendang pojok masuk gitu kan. Itu kenain dulu kena orang. Iya, maksud orang hal-hal yang kayak gitu MU tuh menjadi masalah sih. Beberapa kali gol-gol MU tuh kesalahan dari deflect gitu. Iya, betul. Nah, aing nggak tahu sih apakah itu teh kalau deflect gitu ya aing bukan pandit ya, maksudnya bisa benahi atau enggak gitu. Bisa kan itu gara-gara Euro. Gara-gara back muda. Kalau menurut aing yang mainnya Martinez sama Maguire harusnya meminimalisir Tapi kemarin Euro kayak gitu. Enggak Euro cadangan. Euro cadangan. Mainnya pas detik-detik akhir. Pas menit berapa diganti baru Steven. Maguire udah bisa main. Maguire kan main kemarin lawan Brentford. Kalau misalnya Martinez tuh harusnya udah bisa belum ya? Harusnya udah bisa sih. Nah, Martinez main harusnya lebih kokoh menurut aing. Kalau Liverpool, apalagi Liverpool kan yang udah dikantongin kemarin. Tapi kalau aing sih ngelihat sebenarnya kan gini,
kalau kita ngomong tentang historinya Liverpool MU nih ya. Ketika Liverpool lagi bagus-bagus peaknya, selalu kesulitan sama MU. Musim lalu aja kita nggak menang, Pak. Ya dong. Musim lalu kita nggak menang lawan MU. Tapi berbalik ketika Liverpool lagi di bawah MU, tekanan tuh malah kejadian di Liverpool. MU. Pas lagi berbalik. Kayak MU zaman Ten Hag itu kan di atas Liverpool kan. Iya. Waktu Liverpool nggak masuk UCL, baru juara Carabao Cup, kena bantai 7-0. Iya, tapi itu pas MU bagus kan? Iya. Nah sekarang kan MU lagi bagus nih. Nah menurut orang pressure tuh malah di MU. Menurut orang pribadi ya. Karena bagi orang Liverpool merasa bahwa yang orang lihat ya di beberapa game terakhir setelah Chelsea menelan terus kekalahan dan terima kasihnya Arsenal yang akhirnya ngebuat Premier League punya 5 slot 5 slot jatah UCL, Liverpool kan mainnya jadi kayak lebih ya udah gitu, nothing tulus. Bahkan pas lawan Newcastle nih waktu mereka 1-1, itu pemain Liverpool udah main buang-buang Pak. Udah ya udahlah 1 poin gitu ya, yang penting udah jaraknya sama Chelsea udah jauh. Cuman bodohnya ketika ada serangan balik dari Ngomoha, bolanya ke corner, ya akhirnya di situ si Van Dijk bisa ngegolin gitu. Jadi menurut orang pressure sebenarnya ada di MU untuk mendapatkan 3 poin ini gitu. Menurut orang pribadi ya. Karena Liverpool mah ya kalah juga ya udah gitu. Apa yang harus dikejar? Karena kan sebenarnya Liverpool sendiri sebagai fansnya agak sebel juga nih kalau misalnya kita lolos UCL. Arne Slot stay. Gak mungkin dia nggak stay, bos. Cuman kemarin tapi kan yang pas leg pertama juga yang pas di Anfield Liverpool lagi bagus, MU-nya di bawah. Oh iya benar. Liverpool kan gak menang-menang tuh, nggak kalah-kalah. Terus akhirnya kalah kan sama Palace. Terus bounce back nih katanya lawan MU buat mempertahankan peringkat 1. Taunya kalah anjir. Tekanan kan. Nah maksud orang derby Manchester tuh dari beberapa tahun selalu seperti itu, dari zaman Torres juga. Aing masih ingat zaman Torres, Dirk, Gerrard yang menang 3-0 itu kalau nggak salah MU lagi bagus anjir. Itu juga di Old Trafford. Kejadian yang 2 gol si Gerrard penalti. Kayaknya Aing nggak bisa banyak ngomong juga sih karena nggak tahu ya kalau misalnya emang itu Aing benar sih menurut mana pressure itu. Karena kalau misalnya si MU-nya yang lagi disombong-sombongin, fansnya sombong-sombongin, sombong gitu ya. Bisa suka kejadiannya kebalikannya anjing. Jadi Aing mau sombong takut juga, cuman kalau kalah atau seri lah lawan Liverpool sebenarnya nggak terlalu banyak ngaruh sih. Kalau mau tiket UCL doang, cuman kalau untuk gengsi sih mahal. Emang mahal. Cuman kalau Liverpool kalah sama MU menurut orang pribadi, gengsi Pak. Kita kalah gengsi sebagai. Cuma udah biasa sekarang. Iya itu maksudnya dengan Liverpool yang rapotnya hancur nih, kalah sama MU ya udah MU-nya emang lagi jago anjing gitu. Iya. Sebagai fans Liverpool gitu kayak contoh lah kayak tahun lalu lah waktu kita ketemu nih kan kayak anjing nggak usah lah, no penting mah sebagai fans Liverpool yang penting kita tidak terbantai gitu kan. Terus akhirnya imbang ya kita seneng gitu. Makanya dulu pas misalnya MU imbang lawan Liverpool kan fans Liverpool tuh pada ngehina kan. Imbang aja seneng gitu kan. Kalau bagi Aing pribadi ya wajar aja anjing, maksudnya kayak tim ini lagi ancur-ancuran dapat 1 poin di Anfield ya wajar anjing, tim yang mau calon juara. Nah ini bakal seru berarti. Ya ini juga pembuktian. 2 gedebok jauh. Enggak lah anjing. Tapi enggak sih, Sesko lebih baik daripada pada Isak. Enggak lah. Isak tuh kan banyak cederanya, Cok. Tuh. Ngapain beli pemain yang kaki kaca? Enggak kaki kaca. Emang itu pas lawan Spurs emang dihadang aja gitu, makanya Spursnya kan hancur. Jadi aja. Di Old Trafford ya, Isak menurut orang pribadi ini Aing dulu ya. Untuk bisa mencetak gol sih jujur sulit gitu ya. Pasti itu mah. Sulit gitu. Tapi yang orang punya pemikiran adalah kalau Liverpool bisa bermain lebih lepas, nothing tulus, Isak bisa berperan sebagai pemantul. Entah itu nanti yang berkontribusi golnya ya, kalau ke MU ya udah nggak aneh ya, antara Mo Salah atau McAllister. Tapi kalau untuk cetak gol di Old Trafford, Aing mah lebih condong ke Sesko. Tapi bukan berarti bakal mendapatkan 3 poin ya. Tapi bisa aja peluang untuk Sesko cetak gol tuh gede menurut. Pasti.
Kayak kemarin lawan Brentford kan. Apalagi ngelihat si defense-nya Liverpool lagi rusak sih. Harusnya bisa. Soalnya menurut aing tuh Sesko tuh lagi ditempa sama Bruno. Mana tahu kenapa dia lebih milih ngoper ke Sesko. Kan itu pas gol kedua tuh ada Bemo kan. Sebenarnya ruangnya lebih dekat ke Bemo. Ke Bemo dan pasti orang juga ngiranya Bruno bakal ngoper ke Bemo, tapi ternyata ngopernya ke Sesko. Dan yang aing lihat tuh Sesko tuh sedang ditempa supaya lebih percaya diri betul. Dan ternyata setelah dikasih bola, dia bisa tenang tuh, karena menurut aing itu kan pas dioper tuh Sesko tuh ada ngegelak dikit. Nah itu tuh kalau misalnya dia nggak tenang tuh dia nggak akan bisa ngegelak terus nendang ke pinggir si kiper sini. Itu menurut aing bakal lebih bikin percaya diri, apalagi lawannya kan Liverpool pasti ada tekanan tuh buat striker. Apalagi lawan Liverpool kalau dia bisa tenang, bisa menutup semua gejolak yang ada, menurut aing Sesko bakal makin jadi striker yang top, ngelebihi semua striker di Premier League. Kan ini berprogres saya. Iya. Kayak sekarang misalnya membandingin siapa Bruno sama Gravenberch, nggak akan kebanding nggak tuh? Nggak, maksud orang bukan bandingin head to head nih kalau Gravenberch sama Fernandes mah. Bruno tuh udah all in banget lawan semua pemain tengah. Tapi balik lagi, Northwest Derby. Northwest Derby itu selalu tidak bisa ditebak. Betul. Seperti Leeds versus MU, Liverpool versus Everton, Arsenal versus Chelsea gitu. Nggak bisa ditebak. Dan menurut orang Bruno di match ini ya. Ini lebih ke keyakinan orang aja. Kalaupun MU bisa menang, perannya bukan di Bruno. Malah menurut orang kayak Buemo, Cunha. Kenapa? Karena Buemo Cunha ini kan baru masuk MU ya. Jadi ketika mereka menghadapi Northwest Derby ini, keinginan untuk bisa tampil lebih ingin mengesankan tuh lebih. Nah, ini yang nggak bisa gitu. Ya. Karena menurut aing semua bola yang tersalurkan itu pasti awalnya dari Bruno. Jadi kalau misalnya misalnya di finishing atau ada touch lagi dari Cunha atau Bumo bisa jadi, cuman pasti awal bola di directnya sama Bruno nggak bisa. Karena ya kelemahan MU sekarang mungkin ya, MU tuh. Tapi emang tidak aing jujur ya, aing karena jarang nonton MU ya akhir-akhir ini. Emang tidak memungkinkan seorang Maino melakukan hal itu. Untuk sejauh ini bukan ranahnya Maino melakukan itu, karena Mainonya nggak fokus ke sana. Tapi ada nggak nge-backup? Sorry aing potong. Tapi ada nggak di beberapa match kayak Bruno dimatiin? Nggak ada. Sampai akhirnya si MU sendiri kesusahan. Nggak ada. Makanya ketika lawan Leeds nggak mati dia. Tetap Bruno yang Brunonya nyala gitu. Cuman finishingnya yang goblok. Dan yang menurut aing kenapa kayak gini, karena Bruno tuh sekarang kan udah anjing melebihi siapa, Gerrard sama Asis. Iya, sama siapa? Kevin De Bruyne. Terus aing ini ya dengan sisa waktu Bruno yang sudah makin tua, terus dia juga kan bercita-cita buat dapetin UCL sama Premier League. Menurut aing di situ itu sih motivasi Bruno, kenapa Bruno nggak pernah berhenti mati. Maksudnya nggak pernah padam performanya di setiap match. Gitu sih. Jadi tetap pasti peran Bruno menurut aing bakal berperan di match ini. Dan match-match terakhir lah. Karena ya minusnya MU sekarang tuh nggak ada backupnya Bruno. Jadi emang orang ini juru kuncinya. Nggak ada lagi. Sisa match MU ada lawan berat nggak? Nggak ada, Liverpool doang. Udah kan Chelsea udah kemarin menang. Tinggal lawan Liverpool, sisanya mah ya udah. Malah yang lebih deg-degannya bukan lawan Liverpool, lawan sisa match yang lain. Ya emang Liverpool juga enggak anjir. Aing juga kalau lawan tim lain suka deg-degan, Cok. Soalnya aing kaget pas lawan Brentford, aing deg-degan. Menang ya udah. Soalnya kan lawan tim gitu biasanya berbagi poin. Ini yang bakal aneh ini kan Liverpool bakal parkir bus nih. Pasti. Tuh, enggak ada taktik lain, Pak. Gini. Kok jadi kayak lawan tim kecil gitu, saya kan counter attack lawan tim kecil gitu. Gini. Aing mau sedikit mencurahkan hati fans Liverpool bahwa ketika kita juara musim lalu juga sebenarnya itu parkir bus, Pak. Parkir bus. Cuman kita juara. Gitu. Akhirnya parkir bus itu tidak dijadikan gorengan gitu loh sama media gitu.
sebenarnya Arne Slot ini dari segi game plan ya pragmatis banget. Cuman yang akhirnya tidak ngeliatin si pragmatisnya Liverpool ini cara counternya. Karena punya pemain yang punya kualitas. Ini orang ngomongnya musim lalu ya, kualitas kayak Luis Diaz, Salah yang lagi on fire. Jadi nggak kelihatan. Nah musim ini sebenarnya parkir bis banget. Emang lawan Crystal Palace kemarin kita nggak keserang terus. Palace harusnya bisa menang gitu. Kalau Van Dijk nggak perform, kalau Van Dijknya nggak perform itu suwe itu Liverpool sebenarnya. Ya untungnya aja kan perform. Ya. Dan jadinya Arne Slot kayaknya emang udah ada settingan Pak. Kayaknya emang Arne Slot harus bertahan lagi nih. Enggak sih, tapi ini di luar match ya, Aing tetap ngelihat apapun hasilnya Arne bakal tahan. Nggak dipecat sih. Maksud sih? Mau dibawa di UCL juga. Serius. Karena yang orang lihat sih dengan kepergiannya si Alisson yang kemungkinan pergi, Salah juga, Robo juga bakal cabut. Ini sebenarnya di dalam tuh nggak baik nih gitu. Cuman pihak manajemen ini mungkin ya, ini lebih ke arah teori gembel aja. Pihak manajemen tidak memungkinkan untuk cabutin Sol sekarang. Pertama, kalau cabutin di tengah jalan kayak gini, takutnya siapa penggantinya gitu kan? Ya kan? Kalau penggantinya asisten pelatihnya kan lebih mengerikan gitu. Gerrard juga tidak mumpuni. Mungkin itu di pikiran manajemen. Jadi ya udahlah, habisin aja waktu untuk musim ini. Kalau menurut Aing musim depan kayaknya ganti sih. Kayaknya ganti, tapi bisa jadi bertahan. Ganti. Karena gini, sorry. Kayak Glazer emang. Apa? Bisa Glazer suka mempertahankan pelatih. Enggak gini. Sorry, ada fans Liverpool yang ngomong bahwa coba 1 tahun lagi nih Arne Slot gitu. Menurut Aing, terus alasannya karena Arne Slot membawa Liverpool ke Liga Champion gitu. What? Maksudnya, sorry nih fans Liverpool. Aing bukan ngejelekin fans Liverpool ya, tapi ya kita bersyukur lah bisa masuk Liga Champion musim depan, insya Allah ya. Aing bilang kan 70%. Kalau bisa pun sangat bersyukur, tapi masa level lu di situ gitu? Masa level untuk masuk Liga Champion tuh berdarah-darah? Nggak, seneng gitu. What gitu loh. Iya, baru juara ya harusnya kan sekelas fans Liverpool, enggak dong, lu harusnya title contender anjir. Jadi kalau ada yang ngomong fans Liverpool Arne Slot harus dipertahanin, Aing mempertanyakan aja sih. Mempertanyakan seberapa Liverpool Anda gitu. Bukan, kredibilitas kalian melihat pelatih. Anjing. Serius. Kelas kieu anjing. Ya serius. Aing juga galau sih, prediksi imbang sih 1-1. Tapi jujur kayaknya Aing nggak bisa nonton. Sedih. 0-0. Kalau prediksi Aing mah simpel aja sih. Ini prediksi Aing 0-0. Tapi kemungkinannya ya jinx aja nih mah. Kalah. Jinx aja. Iya makanya prediksi Aing nggak usah ribet-ribet. Tadi 1-1, 2-1 aja menang. Tapi bukan sombong ya, kita mah tipis-tipis aja, MU mah dari dulu juga menang sama Big C. Aku mah ini aja infoin lah kalian nanti kalau nonton di mana ya. Saya soalnya sudah tidak langganan video. Ji, kenapa langganan video? Kenapa langganan video? Langganan dia. Nya ayeuna rek langganan kan aing bingung nih. Mun misalnya langganan ayeuna asa Kebal. Geus beres anjing. Udah gitu aja dari kita. Ini yang kita tunggu-tunggu, siapa yang akan resmi mendapatkan tiket UCL? Assalamualaikum UCL atau MU. Tapi masuk lucu sih dua-duanya anjing. Iya sih, tapi lucu sih kalau Liverpool nggak masuk anjing. Kalau Liverpool nggak masuk, aku mau dukung PSKC Cimahi. Yaudah gitu aja dari kita, jangan lupa di like, comment, subscribe. Jangan boleh dikatakan akan segera dulu berpamit.